Shalom Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Sabtu 16 Mei. Kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku bersama menyembah Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kita berdoa. Bapa, kami rindu menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku, kita bersama belajar firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana dan menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka." Ibu Bapak Saudaraku, indahnya di dalam Tuhan selalu diakhiri dengan kebahagiaan, walaupun diawali kadang dengan cucuran air mata dan penderitaan. Hal ini terjadi pada hambanya yang bernama Daud dan kepada ibu bapak saya dan saudara yang setia. Ibu bapak saudaraku, yang menjadi pertanyaan adalah di mana happy ending untuk Daud itu? Yang pertama adalah pelarian dan perburuan yang mengerikan atas dirinya sudah berakhir. Ayat yang kita baca, ibu bapak saudaraku, ayat yang keempat, bukan hanya pelarian Daud dan perburuan atasnya berakhir, tetapi ia sekaligus dilantik menjadi raja, setidaknya diawali dari kaumnya terlebih dahulu, yakni suku Yehuda. Perhatikanlah ayat yang keempat, ibu bapak saudaraku. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu penderitaan Daud yang luar biasa, dari kemenangan atas Goliat serta kemenangan-kemenangan yang lain, sehingga menjadikan dia dari seorang prajurit diangkat menjadi perwira oleh Saul, raja pada waktu itu, dan disetujui oleh para pegawainya dan mendapat support dari seluruh rakyat Israel. Setelah itu, Saul yang menganugerahkan keperwiraannya, dengki dan iri ketika mendengar nyanyian kemenangan yang ditujukan kepada Daud setelah pulang dari mengalahkan Goliat itu. Lalu dilanjutkan dengan perburuan yang mengerikan, karena Saul mengerahkan seluruh tentaranya untuk menemukan dan membunuh Daud. Daud harus bersembunyi dari gua lepas gua, lembah lepas lembah, demikian seterusnya. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Tentu dalam perburuan itu bukan hanya kelaparan, bukan hanya ketakutan, bukan hanya penderitaan-penderitaan yang lain, tetapi yang jelas ibu bapak saudaraku, itu semua diakhiri dengan langkah manis, di mana Tuhan menolong dan menolong sampai akhirnya kaumnya, sukunya Yehuda melantiknya menjadi raja. Lalu yang kedua, ibu bapak saudaraku, berkat Tuhan dilanjutkan dengan jalan membagi berkat itu kepada mereka yang Daud lihat bahwa mereka layak diberkati Tuhan dan mendapat kasih karunia Tuhan. Perhatikanlah ibu bapak saudaraku, ayat yang keempat itu dilanjutkan demikian. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabesi Gilead menguburkan Saul. Perhatikan ibu bapak saudaraku, pada saat pelantikan itu diberitakan bahwa Saul telah dikuburkan. Yang menarik adalah Daud bukan berteriak, haleluya, terpujilah Allah Israel, karena sudah mengizinkan musuh yang memburuku terbunuh oleh musuh. Bukan. Tetapi Daud justru dalam kesedihannya, karena menghormati dan menghargai siapapun juga yang diurapi oleh Tuhan, teristimewa Saul. Bukankah berkali-kali Daud sebetulnya dalam pelariannya ada kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud mengangkat tangannya, tidak, karena saya tidak mau menyentuh hamba yang diurapi oleh Allah. Dan pada saat selesai dilantik lalu diberitakan bahwa mayat Saul sudah dikuburkan oleh orang Yabes Gilead. Lalu Daud mengirimkan utusan dan mengatakan, kalau memakai kalimat saya, terberkatilah kalian, karena kalian sudah memberikan penghormatan yang layak kepada raja yang diurapi oleh Tuhan. Apapun juga yang diperbuatnya, ada yang kurang, itu manusiawi. Tetapi jangan salah bahwa Saul adalah pribadi yang dipakai oleh Tuhan, memiliki angkatan perang yang kuat dan membuat bangsa Israel tetap terjaga dalam keamanannya. Itulah sebabnya ketika Daud mendengar Saul mati lalu dikuburkan, lalu mengirimkannya dengan kalimat yang menguatkan, terberkatilah kalian. Dan sekarang tetaplah jadilah orang yang gagah perkasa, sekalipun rajamu Saul sudah meninggal dunia, tetapi sekarang Tuhan mempercayakan saya menjadi raja dan saya akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Saul, yakni tetap menjagai kalian dan memberkati dan membawa bangsa Israel dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Ibu bapak saudaraku, bukankah ini juga mirip dengan perjalanan kita? Saat-saat seperti ini kita seperti seolah-olah menjelang akhir pelarian atau perburuan dalam tanda petik hidup kita. Kita masih sesak karena virus ini. Tetapi tolong yang pertama diyakini bahwa Tuhan tetap menjagai dan melindungi kita dan membawa kita di dalam kasih-Nya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, cepat atau lambat Tuhan akan memampukan bangsa kita mengakhiri virus ini sekaligus menciptakan obat atau penangkal virus ini. Lalu yang ketiga, cepat atau lambat ibu bapak saya dan saudara akan kembali kepada kehidupan normal. Bapak-bapak kembali bekerja, ibu-ibu juga kembali bekerja, anak-anak kembali sekolah, dan yang menarik adalah tentu ibu bapak saudaraku kembali, ibu bapak saya dan saudara mendapat penghasilan sebagaimana layaknya dan boleh menikmati hidup normal, boleh beribadah, kembali tatap muka di gereja. Dan terlebih dari itu ibu bapak saudaraku, ibu-ibu boleh kembali shopping ke mall, ibu-ibu boleh kembali ke salon, baik itu untuk rambut, untuk wajah, manicure, pedicure, dan lain sebagainya. Dan terlebih dari itu, ibu bapak saudaraku, Tuhan akan memberkati ibu bapak saudaraku lebih daripada apa yang sudah Tuhan perbuat di masa COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur karena Bapa sangat-sangat baik. Selalu membawa kami untuk mengerti bahwa di dalam Tuhan selalu berakhir dengan kebahagiaan. Hal yang sama Engkau telah berbuat atas hamba-Mu Daud yang sudah mengakhiri pelariannya maupun perburuan atas dirinya ketika Tuhan terus menolong, menjaga, melindungi, dan memberkati. Sekarang Tuhan membawa sampai di puncak di mana dilantik untuk menjadi raja, setidaknya diawali dari kaum Yehuda terlebih dahulu. Kami juga diyakinkan bahwa yang sama Tuhan perbuat atas kami, cepat atau lambat COVID ini akan berakhir dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Cepat atau lambat kembali kami akan kembali kepada kehidupan normal. Kami bekerja seperti biasa, anak-anak belajar seperti biasa, dan kami juga boleh kembali beribadah tatap muka di gereja dengan leluasa karena Tuhan yang memberkatinya. Bahkan kami tahu bahwa Tuhan menyiapkan berkat lebih besar daripada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada masa COVID ini, sehingga melaluinya nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Oleh sebab itu Bapa, kami siap memasuki hari ini dalam berkat dan pimpinan-Mu. Bangsa dan negara kami diberkati oleh Engkau, sehingga boleh secepatnya mematahkan virus ini dan kembali membawa kami memasuki kehidupan normal sebagai bangsa Indonesia. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa dan syukur kami ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.